Pesta Lomban di Jepara berlangsung Rabu 17 April 2024. Salah satu yang ditunggu masyarakat adalah prosesi pelarungan kepala kerbau. Ribuan warga memadati TPI Ujung Batu sejak pagi hari untuk melihat secara langsung prosesi ini. Mulai pukul 5.30, pengunjung sudah terlihat memadati sekitar TPI Ujung Batu. Mereka ingin melihat secara langsung tradisi setiap tahun sekali. Ada yang hanya menyaksikan prosesi di TPI Ujung Batu, namun tidak sedikit pula yang ikut menaiki perahu nelayan agar bisa sampai ke tengah laut. Larungan kepala kerbau diawali dengan tarian khas pesisiran yaitu Sarnemi. Tarian tradisional ini merupakan tarian masyarakat nelayan Jepara. Kemudian dilanjutkan dengan upacara pembukaan oleh PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta. Salah satu yang menjadi daya tarik masyarakat yaitu ingin melihat secara langsung kepala kerbau yang akan dilarung. Kepala kerbau yang dilarung diletakkan di tengah miniatur kapal yang telah disiapkan. Tak hanya kepala kerbau, tapi lengkap dengan aneka macam sesajian bagi nelayan. Ini sebagai simbol syukur dan doa. Masyarakat nelayan di Kota Ukir berharap dianugerahasi laut yang melimpah, termasuk diberikan keselamatan saat beraktivitas di laut. Dalam tradisi Lomban, replika kapal berisi kapal kerbau selanjutnya dinaikkan ke atas kapal, kemudian diikuti oleh para pejabat di lingkungan Pemkab Jepara. Kemudian mereka bertolak ke tengah laut untuk proses pelarungan. Lepas di bagian selatan Pulau Panjang, kapal pengangkut sesaji berhenti sesaat. Kemudian tokoh agama melakukan doa sebelum melarung kepala kerbau. Dalam pelarungan, ratusan perahu mencoba mendekat perahu utama untuk memperebutkan sesaji kepala kerbau. Bahkan ada beberapa yang menceburkan diri ke laut. Sebagian lain menimba air untuk membersihkan perahu mereka sebagai simbol untuk mendapatkan keberkahan. Larungan kepala kerbau di Kabupaten Jepara juga tidak lepas dari kisah perjalanan dua pejabat kadipaten 1,5 abad lalu. Saat itu mereka terombang-ambing di tengah laut hingga akhirnya berhasil diselamatkan dan diperingati hingga sekarang. Mereka naik perahu dari Teluk Awur Jepara, namun setelah berlayar beberapa waktu, datang badai yang sangat besar membuat perahu mereka terombang-ambing. Beruntung saat itu Ki Ronggo Mulyo dan Cik Lanang mengetahui peristiwa tersebut. Keduanya segera memberikan pertolongan hingga kedua pejabat kadipaten itu berhasil diselamatkan. Atas peristiwa itu mereka kemudian menyelenggarakan syukuran dengan melarung sesaji ke tengah laut, tentu atas izin Adipati Citrosomo VII yang berkuasa di Jepara sejak tahun 1837 hingga 1857. Larungan sesaji menjadi sebuah acara tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan nama Pesta Lomban. Waktunya 7 hari setelah Idul Fitri. Bahkan 13 tahun kemudian, yaitu tahun 1868, acara tersebut telah ramai dan dikunjungi bukan saja masyarakat Jepara, tapi juga dari Rembang, Juwana, serta Demak. Peristiwa itu tercatat dalam TNI atau Jurnal Hindia Belanda yang terbit pada tahun 1868 dengan judul artikel dalam TNI ini adalah Het Lomban Festi Jepara atau kegiatan pada Lomban di Jepara. Jurnal ini menyebutkan bahwa pesta Lomban berasal dari Jepara, tak pernah terdengar di tempat lain. Dapat dikatakan pada tahun 1868 pesta Lomban Jepara adalah satu-satunya pesta Lomban di pesisir pantai Jawa. Digambarkan saat Lomban perahu-perahu terlibat dalam kegiatan itu dihiasi dengan indah. Pada luas depan, belakang, serta tiang perahu dihiasi dengan rangkaian bunga pandan, kenanga, soka, serta ketupat yang saling terikat. Bupati, kepala desa, masyarakat berlayar dengan iringan tabuh giru, musik Jawa menyusuri sungai Jepara sampai ke laut. Sampai di laut, dalam waktu singkat, ratusan perahu yang penuh dengan muatan manusia berada di atas air yang jernih. Mereka berada di segala arah serta berteriak rame-rame sambil terus berlayar. Kegiatan akan selesai ketika Bupati memberikan tanda berhenti. Ketika kegiatan di pulau ini selesai, semua orang kembali menuju kapal serta berlayar atau berdayung ke daratan di Jepara. Proses kembalinya ke daratan ini diiringi bunyi gamelan. Menjelang pukul 3 sore, semua aktivitas selesai dan tak ada bekas yang menandakan keramaian kegiatan pada Lomban.
Hingga sekarang, Pesta Lomban tetap dilestarikan oleh masyarakat di Jepara, tak hanya terfokus pada TPI Ujung Batu dan Pantai Kartini. Biasanya pada saat lomban ini, seluruh lokasi wisata yang ada di Jepara akan ramai pengunjung. Kepercayaan masyarakat Jepara, mereka tidak akan beraktivitas kerja sebelum pesta lomban. Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena setelah diberi rezeki yang sangat luar biasa dari laut, itu wujud syukur teman-teman nelayan kepada Tuhan. Seperti itu. Kegiatan ini berlangsung tradisi setiap tahun, setiap apa itu? Setiap 1 pekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Harapannya para nelayan? Harapannya tradisi ini supaya ada keseimbangan, kita memberikan rezeki sedikit untuk makan ikan-ikan di laut. Dalam 1 tahun kita mendapat rezeki dari laut berupa kepala kebu tadi. Asmani untuk Sehat semua ya. Kita melaksanakan kegiatan larung ke Kepala Kerbu yang mulai dari TPI Ujung Batu. Alhamdulillah hampir 200 kapal mengikuti ya. Jadi ada budaya ini mohon tetap dipertahankan dari tahun ke tahun. Ini bagus karena mengingat kita bersyukur bahwa 1 bulan sudah melaksanakan puasa dengan penuh. Yang kedua, diberikan keselamatan terutama masyarakat nelayan agar kedepannya mudah-mudahan dengan doa bersama rezeki yang bertambah. Nah, keamanannya nanti Pak. Dian Ardiansah melaporkan.